Halo, Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi di episode yang ke-37. Tetap bersama saya di sini Denny Sumirat serta rekan saya di Vito Suwarsono dan juga Rina Prameswari. sekalian yang ada di sana. Nah, Siro Lewe. iya. Ya, kita akan menemani Dimas Diajeng dan Netralis selama 30 menit ke depan. Tetap stay tune di Cekek Gini Open Your Mind. Tentunya di kesempatan kali ini kita bersama dengan seseorang piantun yang senior ya. Kita akan berbicara mengenai Pranata Cara atau Pranoto Coro. Apa itu Pranoto Coro dan seluk-beluknya hanya akan Dimas Diajeng dan Netralis bisa dapatkan semua informasi itu di channel kita, ya demikian ya. Terus kita kok pakai surjan ini? Nah ini masih dalam bulan Suro. Jadi karena masih dalam bulan Suro, semuanya Jawa kita coba untuk menggali itu semuanya. Kok dungaren sampean iki Jawa? Biasanya Iya. Ya, baik. Sebelum kita berbincang-bincang nih ya, dan ada beberapa acara yang akan kita lalui bersama Cak Siro yang akan mempersembahkan sebuah lagu, mungkin Dandang Gulo atau Mas Kumambang. Jawa sisan iki katanya. Jawa sisan iki. Yo semanungan nggih Pak Deni. Ije sami. Saya lo kaget loh sampai ngono Kak sengok gak ngerti loh tiba-tiba di Pak disebutno itu kaget aku. Iya. Kaget. Iya. Pi wis ora nyanyi. Siap. Padha meneng. terlalu menghayati. Ini syairnya seperti doa ya. Ucapan adalah doa. Iya. Titi kalau mongso artinya pada suatu zaman, pada suatu ketika mongso. Oke. Baik, Dimas Diajeng dan Netralis. Hari ini saya agak lebih formal ya, karena ya tidak seperti biasanya lah ya. Karena hal ini juga ada hubungannya dengan narasumber kita. Sebelum kita masuk kepada Pantai Kapi, tentunya kita sapa terlebih dahulu narasumber kita kali ini. Beliau adalah, kita lebih akrab aja ya, Pak D. Sogol Asari. Selamat datang Pak D di tempat kita. Nah ini saya mau mengucapkan dalam bahasa Jawa seperti pripun ini. Bahasa campuran tidak masalah. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Nguku. Jadi terasa lebih Jawa sehingga alur komunikasi ini bisa diterima insya Allah oleh para penonton yang sekarang mengikuti acara live. Dimas Diajeng dan Netralis, beliau adalah senior dalam Pranata Cara atau tata etika dalam tata cara apa ini ya? MC seperti itu ya. Iya, seperti MC lah, seperti itulah ya. Ya itu. Nah, sebelum kita berbincang-bincang menarik tentang hal ini, saya langsung menuju ke sebelah saya di Diajeng Rina untuk bisa Pantai Kapi. Terima kasih Kang Mas Denny. Pak D. Ya. Nah, Iya kan, Pak D. Hai. sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Pak D, wonten sesi engkang dipun elampahi. Iya. Melampaten pundi. Wong niki lenggah mawon ten mriki kok. Nggih, wonten. Nggih. Sesi nipun ingkang dipun wastani sesi pantik api. Pak D. Apa kuwi? Nah, pantik api niku inggih menika wonten sedasa pitakon nggih ingkang kedah dipun jawab. Sebelum pitakonan sing kudu tak jawab. Nggih. Nggih, Pares. Secara cepat. Matematika begini. Ngoten Pak Dene, kalau kita pakai bahasa Jawa ini harusnya 30 jadi 1 jam. Iya, lebih lama. Dan lagi jika memang 10 itu nanti dijabarkan, walau saya tidak tahu apa yang
disiapkan untuk ditanyakan kepada saya, itu bisa berkembang menjadi berjam-jam. Walah. Nah, bagaimana kalau siaran langsung ini sampai subuh? Ngalah-ngalahin truk karyanya. Iya. Oke. Tanggapan tapi Oke, diajeng. Dipun lanjut. Pripun Pak De sampun siap? siap. Nggih. Ingkang sepisan akal utawi budi dipun pilih. Pilih salah satu. Nggih, akal utawi budi. Kalau saya akal. Akal. Budaya atau adat? Budaya Udeng utawi blangkon? semuanya. Salah satu. Dipilih salah satu. Wet. Namung setunggal. Setunggal mawon. Lakon yang seneng, udeng yang seneng loh. Ingkang dipun dados prioritas niku ingkang Nggih. sing pundi? Blangkon. Blangkon. Tradisional utawi modernisasi Pak De? Tradisional. Norma utawi aturan? Norma. Tata krama utawi sopan santun? Tata krama. Ekspresi utawi tradisi? Ekspresi. Timur utawi barat? Piye maksudnya iki? Nah, nggih pokoke Pokoknya itu dipilih lagi. Dipun pilih salah setunggal. Kayak tersangka. Biasanya dua tersangka. Kayak tersangka tenang yang ini. Timur atau barat? Nggih. Barat. Keris utawi tombak? Keris. Ingkang pungkasan Pak De. Titis utawi tutuk? Tutup. Wah. Kok serius tenang gitu? Ini lho sing tak. Winginane iku ngurus SIM iki ditakoni ngene iki. Lah sedangkan pertanyaan-pertanyaan itu sendiri juga ada yang menurut saya posisinya jadi tengah. Seperti halnya Blangkon dengan Udeng, ya toh. Nah, posisi saya ada di Udeng juga ada di Blangkon. Ini, jadi seperti halnya sopan dengan tata krama. Nah, ini sendiri kalau diungkap banyak sekali, lebar sekali, luas sekali. Makanya jawaban saya, wong jari ini kok jawab, ya wis tak jawab. Biji nih. Boten dibiji nih. Tapi Ya di samping gak dibiji aku yang ngerteni nek gak ngarah dihukum. Iya toh? Tapi kan kaya piye wong iki ya dipirsani piantun akeh. Nanti padha pirsani iki. Nek timur kali barat mau kok barat niku napa manane? Nah, kalau saya dalam benak saya terlintas bahwa saya milih barat itu karena di sana ada kiblat. Ini. Mas Nah, Pipit. bisa juga saya pilih yang timur. Kang Mas Pipit ya. Ini setiap kali kita dengan narasumber yang ke Jawa itu pasti kalau menjawab itu pasti agak lambat dan gitu. Ya, jadi kalau orang yang di luar itu mungkin karena sudah kena barat ya. Jadi ada yang namanya itu oposisi biner. Jadi langsung bisa jawab. Kalau yang Jawa itu kalau Jawa itu penuh dengan kebijaksanaan. Begitu. Baik. Kita akan berbicara mengenai Pranoto Coro, Pak D. Sebelumnya saya mau bertanya, Pranoto Coro niku nopo dan pripun sebenarnya? Ada dua pertanyaan, apa dan seperti apa? Jadi dari judul kata Pranoto Coro atau Panoto Coro, dibenarkan dua-duanya ini dalam penulisan dan dalam ucapan dari asal kata noto acoro. Noto acoro. Menata suatu acara. Atau dalam bahasa Indonesia yang membawa acara, yang mengendalikan acara. Nah, terus umum di desa-desa disebut MC. Master of Ceremony. Ya, MC ini siapa? Pak Disogol. Wah, cocok wong ganteng, gagah.
talem dhewe kan, talem terus sapa sih? Suaranya mantep. Dan dari noto acara itu tadi ya sudah barang tentu sudah kita ketahui bersama di acara-acara baik itu acara pengantin, acara seremoni protokoler dalam hari ini di pemerintahan. Nah, sebetulnya sama dalam menata acara itu sama. Yang tidak sama dalam menata acara itu susunan acaranya. Susunan acara tidak sama satu acara dengan acara yang lain. Nah, menata acara sudah jelas, tidak perlu harus dikupas lebih dalam. Mungkin adik-adik kita, anak-anak kita, panoto coro atau langsung disebut MC itu sudah ada bayangan dan mengerti tugasnya apa seorang pembawa acara ini, seorang panoto coro ini. Lah panoto coro itu sebutan Jawa, panoto coro. Kalau pembawa acara tentu jelas bahasa Indonesia. Nah, dalam karena pranata itu adalah noto. Noto ya, dari asal kata noto. Ya, itu apa saja Pak D yang harus ditata dalam sebuah acara itu? Apakah hanya acaranya saja? Karena kan tujuannya agar acara ini berjalan sesuai dengan keinginan, kan begitu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam kita menata sebuah acara? Seorang pembawa acara, penata acara, panoto adicoro itu memang harus menguasai segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas yang diberikan kepada MC itu dari yang punya hajat. Suatu misal pengantenan. Nah, nanti acaranya apa saja? Di antaranya satu pasti pembukaan. Pambuko. Jadi pambuko itu pasti ada. Dan kemudian seorang pembawa acara mengajak kepada audien, kepada hadirin untuk selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk agama yang lain tidak disebut satu persatu seperti halnya Hindu, Buddha, Konghucu, tidak. Cukup dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dan terus kemudian ini sendiri kalau satu persatu bisa 30 menit. Pertanyaan satu tadi iya bisa dijelaskan 30 menit bahkan lebih. Oke, berarti Ya pun, lo tahu itu kawan Jadi tidak semudah yang kita bayangkan bahwa ke-MC-an, MC, penata cara, pembawa acara itu mudah. Lah kalau toh kita saat hadir, saat datang di pasamuan-pasamuan, pertemuan-pertemuan, walah MC ini suaranya enak, wongnya ganteng, wongnya ayu, ya toh, seolah-olah aku nek koyo ngono iku iso. Akan tetapi jika dipraktekkan dengan yang sebenarnya, bisa jadi seperti MC 17 Agustusan. Loh ini, jadi gaya MC itu banyak. MC belum pernah manggung dan kurang jam, nah karena dia tes di lingkungannya, terus kemudian disuruh jadi MC. Nah ini nanti tidak lepas dari bagaimana membawa dan menata kata menjadi kalimat sehingga enak didengarkan oleh audien. Seperti kalau 17 Agustusan, habis ini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah ini ada lagi untuk anak-anak SMP, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, marilah kita senantiasa aku kok iso lembeng tau. malah lembeng itu kan. Udah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini biasanya anak-anak kita yang ada di SMP yang diajari untuk bisa membawakan acara.
Oke. Ada lagi yasinan ibu-ibu, tiba ibu-ibu, lucu-lucu itu kalau didengarkan sesuai dengan tatanan sebenarnya, ya toh, cara menata kata, intonasi. Nah, sehingga dalam hal ini bisa jadi MC1 dengan MC yang lainnya tidak sama. Ada yang gaya Jawa Timuran. Ya. Hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita umpamanya. Nah, Jawa Tengah, hadirin sekalian yang berbahagia, halus. Artinya dalam setiap budaya ada gaya tersendiri. Tetap ada gaya. Kayaknya. Nah, itu tadi Pak De, ada tentang pambuko. Pambuko itu ajakan kita untuk selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Satu, selalu ingat kepada Tuhan yang Maha Esa. Dua, karena Indonesia ini mayoritas Islam, jadi orang-orang Muslim, tentu diajak untuk senantiasa bersolawat. Nah, itu tadi pambuko kan kita pasti ada salam itu. Ya, ada Tadi salam. Pak D bilangnya ya langsung cukup aja Tuhan yang Maha Esa. Lah, sekarang ini kan ada sampai namo budaya dan lain sebagainya itu, Ya, Pak D. Nah, itu pripun, Pak D? hubungannya dengan salam. Oke, hubungannya dengan Umum Oke. bahwa jika ada satu acara pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu. dan yang berbahagia. 3 rata-rata. Tapi sekarang di akhir-akhir ini ada namo budaya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Itu lebih spesifik kepada bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang beragama Hindu, Konghucu, Buddha, agama-agama yang direstui, atau yang resmi, boleh agama ada resmi di Indonesia. Itu. Terus kemudian saya harus menanyakan, apakah setiap ada acara harus assalamualaikum? Nah, itu berbeda. Nih. Dan mengapa harus assalamualaikum? Assalamualaikum. Betul. Ini harus ditanyakan sehingga ada pemahaman seorang pembawa acara yang lain tidak langsung saja acara itu dibuka dengan assalamualaikum. Dan ini nanti juga akan melebar kemana-mana. Dijelaskan hanya masalah salam saja. Assalamualaikum untuk di Indonesia karena mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Dan apakah masuk dalam tatanan peraturan perundang-undangan? Ini kita takokno. Oh iya. Takokno. Ya, Kok aku takon-takon apa? Wow. Saya terkesima ya. Iya. Nah ini Dalam undang-undang atra ada itu? tidak ada. Tidak ada. Atau belum ada. Tapi saya mengatakan bahwa ini belum diatur dalam undang-undangan kalau dalam satu pertemuan itu harus mengucapkan salam. Tidak. Lah mboten nonton dandange Mboten nonton. Biar ngerti. Iya. Karena mayoritas. Malah saya kaget ada aturannya. Mayoritas. Sampun nempel niku nggih. Sing tengene masyarakat itu sampun Ya dados. sudah. Nah, terus kemudian lagi apakah ada salam yang ucapannya assalamualaikum itu di satu acara tidak ada? Loh, ini barang takokno. wonten mrene nggih. Ini mesti iya. Nah. Ini hanya sebagai pemahaman saja secara luas sehingga tidak menjadi rancu. Lah saiki nek dikongkon MC nang gone gereja. Nah, ya betul. Ning pura. Wes terus nge-MC di acara kejawen full. Apakah bisa tidak memberikan salam assalamualaikum? Bisa. Oke, berarti artinya bahwa assalamualaikum itu hanya terjadi ketika menghormati mayoritas. Karena mayoritas. Karena mayoritas. Baik. Nah, terus kemudian di acara-acara tertentu bisa jadi juga tidak menggunakan assalamualaikum. Umpamanya suatu misal MC Bali.
MC Bali namanya di lingkungan acara adat Bali, ya gak nganggo assalamualaikum. Ya secara nasional beda-beda. Terus kemudian lagi ada kalau di Jawa Kejawen Rahayu. Oke, Rahayu Sagung Dumadi. Ini juga artinya kurang lebih sama dengan assalamualaikum. Nah, saya tidak menjelaskan satu persatu mengapa harus assalamualaikum jika ini dikupas, karena saya bukan ahlinya, tapi kurang lebih sama untuk keselamatan kita bersama. Baik. Nek takon iki jose babakan ngene. Jadi tenang kita. Lah, ngoten iku wonten sekolah ya, Pranata wonten niku. Nah, kalau di Tuban kebetulan ada komunitas yang namanya Permadani. Permadani. Ya. Kayak karpet gitu ya. Karpet. Ya, pikir-pikir. Tapi menembak aja apa ngomong Boten. Aku Ini karpetnya aku gawas. mau ayu nusa. Emosi ya. Jadi Permadani ini Napa itu Pak De Permadani ini kok? Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Gak aku gini lho ya. Karpet Permadani tuh Mas iku iso. Nek karpet itu duwe karep mepet. Iya. Karpe mepet. Aduh. Jadi ini kebetulan Permadani itu sendiri juga pada waktu berdirinya oleh beliau almarhum Ki Narto Sabdo yang memberi nama Permadani. Iku lahirnya tempat itu. Sopo Itu ki? Awalnya Permadani ini. Berdirinya di Semarang. Di Semarang. Tahun 84 dan kemudian berkembang dan insya Allah di Jawa Timur sudah ada 13 kabupaten cabangnya. Ya. Terus kemudian ada cabang di Jawa Tengah, sekalipun belum keseluruhan kabupaten yang ada di Jawa Tengah. Dan kemudian jika tidak keliru ini di Jambi, di provinsi Jambi. Sebentar Pak De. Nah, ini Permadani ini MC-nya itu khusus berbahasa Jawa saja atau pribadi? Yang diajarkan bahasa Jawa, MC bahasa Jawa, dan kemudian pidato berbahasa Jawa. Pidato berbahasa Jawa. Medar Sabdo. Atau kalau di bahasa Jawa Medar Sabdo. Nah, seperti saya ini bisa dikatakan Medar Sabdo. Ya toh, ini jadi diajarkan adat Jawa, Ngayogyakarta dan Surakarta hadiningrat tata cara penganten, dan kemudian bagaimana bisa pidato berbahasa Jawa. Pak De, sejarah dari MC atau Pranoto ini itu apakah dari zaman Mataram dulu atau seperti apa sebenarnya awal gitu? Ya, ini dari pengantin dan lain sebagainya itu ada. Jadi saya tidak bisa menjawab dengan tepat dalam hal ini, ya toh. Untuk pengantin Surakarta yang dilaksanakan di kabupaten-kabupaten yang ada di khususnya Pulau Jawa, nah itu mengajunya pada Keraton Surakarta. Sedangkan aslinya dan tidak aslinya saya tidak berani menjawab, karena yang diajarkan di Permadani sesuai dengan modul-modul yang dikirim dari pusat yang ada di Semarang. Dari Semarang. Nah, kemudian itu ini tahun kapan, Bu? Raro ngeruwe kan yang saiki. Berarti ada kitabnya ya Pak De gitu. Ya, sementara kalau saya panduan-panduan itu disusun dalam hal ini Permadani menyusun seperti yang terjadi di keraton suatu misal. Tapi saya pribadi meyakini bahwa adat ini berubah setiap saat dengan berkembangnya waktu, berkembangnya zaman. Jadi tidak bisa asli, ya tidak bisa sesuai. Karena apa?
jika pengantin ada acara temu, ya toh, manten acara temu, mesti gendingnya ya kodok ngurek. Nah, ini nanti kalau dijelaskan bisa 1 jam 2 jam. Oh baik. Ya, wes pokoknya Nah, ini mati. ada perubahan ya kalau dalam apa namanya penyampaian mungkin ya. Tata caranya. Tapi bagaimana dengan properti dari MC itu? Apakah harus pakai jas belangkon dan keris itu? Apakah selalu harus ada? Jarit itu harus selalu ada? Atau katakanlah saya pakai jas dasi itu menggunakan apa? Ya wes ora usah terus ora usah ngerti Nggih, ini. pripun? Pokoke takon sak lep aku semua. Oh iya iya. Aku ki mbok Oh, tenan iki asli iki. iki kira-kira belum takon wis ngerti gimana? Iya mungkin. Nggih. Ojo ngomong ngene tok jurune bulan ono apa. Aku lho ero. Ono kodoke ngono. Jadi busana itu menyesuaikan. Jika pengantin ini nasional, saya katakan nasional saja, tidak Eropaan, kadoan, nasional. Nah, biasanya seorang pembawa acara ini pakai jas, dasi, kopiah, ada juga tidak pakai dasi, tidak ada satu keharusan harus pakai dasi atau pakai jas, bisa pakai PKJ, pakaian khas Jawa Timur, jarine Mbak Sofian, ya, atau baju koko, ini dengan pakai kopiah, dan kemudian ada bros-bros yang dipasang, juga permadani, ada pin permadani, ada rantai kecil kuning, duduk rantai kapal, Atau pang itu Pak Jaya, rantai pang. iki ngono. Iki lho podcast iki lho. Iki kok gak serem banget. Terus aku wis ndeledek. Nah, niku kan serem, awal-awal niku kan serem. Saya kira semuni. Harus ada piranti-piranti ini pun ya Pak Jaya. Ya. Dan jika adat Jawa biasanya seorang pembawa acara berpakaian kejawen. Jawa. Yang umum Jawa dipakai itu dari Surakarta, Hadiningrat, Solo nih. Solo. Dari Solo. Ya nggawa keris, ya blangkonan, wes macam-macam ribet. Nah, beskap ini enggak kan gitu. Lah itu namanya. Kalau ini surjan. Surjan. Kalau yang kita pakai sekarang ini namanya surjan. Tapi kalau beskap yang seperti jas, nah, terus kemudian belakangnya ada Keris. ya dikasih keris, itu beskap. Beskap. Kalau ini surjan. Jogja. Kalau surjan itu. Lah ini pun juga jika dijelaskan satu persatu, ya ada hubungannya dengan MC-an, Pokoknya penata nek panjenengan pun kalau dijelaskan saya sudah tahu jawabannya seperti apa. Wis mesti dawa. Sing sekolah permadani yang nopo mawon. Ya setiap tahun dibuka karena ini ada pandemi, sehingga sudah sampai dengan bergodo. Jawanya itu namanya bergodo 11 atau leting 11 atau angkatan ke-10. Maaf, angkatan ke-10 ini sudah selesai kursus 7 bulan dan juga banyak yang praktek sudah dapat uang, dapat bayaran dari yang punya hajat, tapi belum diwisuda. Oh, terus sudah ada. Wisudanya kayak seperti apa ini wisuda? Wisudanya kurang lebihnya seperti mahasiswa yang selesai perkuliahan dan dinyatakan lulus, terus kemudian ditentukan kapan wisuda, sama dengan itu. Nah, teng mriko niku sinau napa mawon Pak? Banyak yang dipelajari, diantaranya ini kepanata acara. Bagaimana menjadi seorang pembawa acara atau seorang MC. Terus kemudian lagi ada Basa Tuwin Sastra Jawi. Nah, itu diajarkan. Terus kemudian adat, ada sekar gending, mempelajari tembang-tembang, mempelajari gending-gending. Terus ada sekar setaman. Sekar setaman itu jika ada orang punya hajat, kok ono
dan rojo. Oke. Aroma. Artinya simbolisasi, Nah, itu dilakukan semua. Tapi kalau di sini jamnya tidak cukup. Oke. Dan ini bagiannya sekar setaman, bukan bagian kepanatacara. Anak kelompok barang itu Ya, terus kemudian bagaimana cara berbusana. Ya di dalamnya termasuk miru jari ku piye. Terus jari ini munggahe nangdi. Kemudian jika putra nek jarian iku nangkepe nangdi, nek wedok nangkep nangdi. Kalau putra dari kanan ke kiri, kalau putri dari kiri ke kanan. Dan kemudian alur dari batik Pelipit nih ya. bukan. Seperti yang zaman pakai ini. Nggih. Nah itu alurnya kan ke kanan, Nggih. ke atas, dari kiri ke atas. Ini juga ada filosofinya. Lah nek tak jelas lo gak ban. Jadi kan permadani ini kan ngontene Nggih. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jambi niku. Ya, Jawa Timur. Mboten buka teng Suriname. Nah ini, Nah, memang ada rencana buka ke Suriname jika nanti diundang ke sana. Karena apa? Terus yang bandani itu sopo. sing badani cetek geni sing badani. Aneh-aneh tak ini. Tak kira itu program setting meskipun. Oh, aku lagi ngerti. Wah, Suriname. Nggih, Jawa. Ya memang sepertinya itu benar adanya Cita-cita. jika Mendao Jowo itu di sana tatanan adat yang sampai dengan sekarang menurut YouTube Nggih. Suriname kan masih ono tingkepan Masih ada. ya toh? Di YouTube, ada, ya. ada upacara-upacara adat masih dilaksanakan di sana dan kemudian berbahasa Jawa nguku. Weton nggih wonten nggih weton. Iya di sana. Nah, dengan demikian Jawa, ya Jawa ini ada di mana-mana, di antara ada Madagaskar gitu ya, ada orang Jawa, Vanuatu, terus bagian kecil di Malaysia yang menjadi penduduk sana. Tuh, terus ada banyak lagi negara-negara yang berpenduduk suku Jawa dan setiap tahun atau berapa tahun kumpul di satu tempat yang dari mana-mana itu tadi biasanya diadakan di Solo atau di Jogja. Pak D, masih tentang yang di Permadani Pak D. Untuk yang apa namanya generasi muda pripun Pak D? Antusias sekali untuk mengikuti kursus MC bahasa Jawa dan pidato berbahasa Jawa. Itu banyak sekali, setiap dibuka itu ya ada 50-an peserta, 50 peserta, yang pernah 80 peserta, dan kemudian nanti sampai dengan terakhir wisuda tinggal 30. Seleksi alam ini. Seleksi. Ada seleksi alam. 30. Lah mengapa? Mengapa betul? Satu, karena tidak ada waktu sekalipun itu hari Minggu dan harus bekerja. Ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Nggih. Terus kemudian dua, ya toh, tidak mampu menyerap materi. Tidak mampu menyerap materi. Terus ketiga, yang pertama waktunya ada, dan kemudian kedua mampu menyerap materi, ya terus bayari gitu. Bayari lebih cantol-cantol. Mosok larang kok ngoten niku. Larang. Betul. 150 pendaftaran untuk sementara ini, 150 setiap bulan, kali berapa bulan materi diberikan, ditambah lain gitu. Oh lainnya ini. Ya lain-lainnya. Ya seperti pengadaan busana kan, pengadaan pribadi. Nah busana Jawa dari atas ke bawah, mahal. Dan orang-orang yang memang benar-benar menyadari dan memahami jika dirinya itu orang Jawa.
wong Jawa. Makanya ada di Permadani itu ada ungkapan duduk duda ngerembakaake. Aduh, napa nih Pak De? Duduk berarti mencari Oh, duduk ya ta? Ya ta? Dudai ini tentang adat. Dan kemudian nanti disebarluaskan ngeremboko menjadi ngeremboko, duduk duda ngerembakaake. Ya ini. Jadi bisa jadi yang sekarang itu tidak pernah ada acara tingkepan, acara mudun lemah, acara nyantrik manten. Ini kan ada tata caranya sendiri, dan ada apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Iya. Ini. Jadi banyak sekali kalau mengupas masalah ke-MC-an Jawa ini, apalagi dalam hal nanti berpidato bahasa Jawa. Iya tadi ada pidato bahasa Jawa. Di Pamedar Sabdo ya. Iya, yang Medar Sabdo. Nah, Basa Nomo ada. Sampai Medar Sabdo. Apa Basa Nomo ini? Basa Nomo itu kalau dulu padan kata, terus kemudian sekarang sinonim. Persamaan kata, Sama ya. Sinonim. Ngono kuwi. Ya. Menarik sekali Pak De, menarik sekali. Ya. Ini malam hari ini di episode yang ke-37 ini kita bersama dengan Pak D ini pembicaraannya ya. Di Cetek Geni tentu saja ada sponsor-sponsor dari kita, bisa seperti ini ya. Dari siapa saja? Diajeng sponsor kita. Baik. Untuk sponsorship yang sudah mendukung penuh podcast Cetek Geni ada di Rumah Makan Dorabayi. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih kepada Seafood Putra Ronggolawe. Seafood Putra Ronggolawe. Untuk selanjutnya Adventure Piton atau Piton Adventure bagi yang suka mendaki, terus pecinta alam. Pokoknya climbing gitu. Oh, climbing. Iya. Terus yang terakhir dari L Shop. L-Shot. Iya, Oke. L-Shot. Ada beberapa tadi ya. Iya. Terima kasih. Semoga ini ya, Pak D. Sebelum tutup acara Pak D, wonten ingkang badhe dipun sampaikan napa mboten? Pedar sabdanya tadi banyak. Seperti ini bahasa Jawa disampaikan nih. Ini bahasa kapra, bahasa masyarakat, bahasa muatan lokal. Muat. Kembali lagi ke SD. Menapa wonten ingkang badhe dipun aturaken? Monggo. Halus ya dalam hal sesuai dengan judul Panoto Coro dalam budaya. Kalau saya mengartikan untuk bisa diterima dengan jelas, pembawa acara yang beretika. Nah ini tadi kan ya belum. Jika memang dijelaskan keseluruhan, ini mau apa? Nah, kepada anak-anak kita, adik-adik, ponaan-ponaan yang khususnya suku Jawa, kita harus bangga dengan suku Jawa yang kita sandang ini, dan kemudian mau untuk belajar berbahasa Jawa dengan benar. Dan kemudian saya mohon izin untuk menyampaikan terima kasih saya pribadi dengan komunitas saya kepada Bupati Tuban, dalam hal ini Mas Lindra, yang sudah membuat tatanan atau aturan mewajibkan berbahasa Jawa sekali dalam 1 bulan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor. Satu dalam 1 minggu. Satu kali dalam 1 bulan. Hari Rabu bukan? Kalau tidak salah yang saya baca. Ya tidak salah. Jika memang 1 kali dalam 1 minggu, alhamdulillah. Lebih banyak. Ya setiap hari Rabu. Nah ini pribadi juga komunitas. Terima kasih. Dan kemudian jangan malu menjadi masyarakat suku Jawa dan lebih tinggi lagi Indonesia.
pokoknya kita harus tetap bangga dan motonya tetap duduk, dudah, lan ngerem pokok. Oke. Ngerembak. Baik. Saya Denny Sumera di sini serta Rina Prameswari dan Vito Suwarsono. serta narasumber kita. Selama 30 menit kita sudah menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Waktunya kita undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Cengeng Geni.